Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum materi dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 9 semester 1, yaitu tentang penggunaan kesebangunan untuk memecahkan masalah. Dan sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama Ibu Mary Dewi Ningsih, bisa dipanggil dengan Bu Mary atau juga Kak Mary, asalnya dari Sidoarjo. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah melakukan pembelajaran dalam jaringan berbantuan media audiovisual, peserta didik itu diharapkan mampu: 1. Menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. 2. Menghitung skala dan ukuran yang belum diketahui pada peta dan model. 3. Menghitung tinggi menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Dan 4. Menghitung lebar atau jarak menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Marilah kita masuk ke materi, yaitu penggunaan kesebangunan untuk memecahkan masalah. Ini adalah KD yang pertama, yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sebangun dan menghitung panjangnya. Ini ada dua segitiga yang sebangun. Kenapa Bu kok disebut dengan segitiga yang sebangun? Nah, gini anak-anak, disebut dengan segitiga sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sebanding dan sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sebanding. Nah, jadi rumusnya adalah AB per DE sama dengan BC per EF juga boleh. AB per DE sama dengan AC per DF itu juga boleh. Marilah kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua segitiga yang sudah diketahui ukurannya. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang BC. Rumusnya adalah seperti ini. AB per KL sama dengan BC per LM. Kenapa seperti itu Bu? Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana nak? Yaitu yang bersesuaian itu adalah AB per KL sama dengan BC per LM. AB nya 9, KL nya 12 sama dengan BC nya tetap karena kita mencari BC per LM-nya 16. Kita kalikan silang, yaitu 12 BC sama dengan 9 dikali 16. 12 BC sama dengan 144. BC sama dengan 12. Jadi panjang BC pada gambar ini adalah 12 cm. Penerapan konsep kesebangunan dalam pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali anak-anak pemanfaatan konsep kesebangunan itu. Pembuatan miniatur suatu bangunan, mobil, pesawat, menggambar peta suatu daerah, semuanya itu menggunakan konsep kesebangunan. Gambar muka bumi pada peta sebangun dengan muka bumi sebenarnya, akibatnya ukuran-ukuran pada peta itu sebanding dengan ukuran-ukuran yang bersesuaian muka bumi sebenarnya. Nah, nilai sebanding ini itu disebut dengan skala. Bisa kita lihat rumusnya, yaitu skala sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ini adalah indikator yang kedua, menghitung skala dan ukuran yang belum diketahui pada peta. Ini permasalahannya, yaitu ada kota M, kota T, dan kota P. Pertanyaannya adalah, jika jarak kota M ke kota T pada peta ini adalah 9 cm, sedangkan jarak sebenarnya itu 45 km. Pertanyaannya, skala peta ini adalah berapa, gitu kan? Maka skala peta itu dapat dihitung seperti ini anak-anak. Rumusnya, skala sama dengan ukuran pada peta dibagi dengan ukuran sebenarnya. Nah, ukuran peta pada petanya itu 9 cm dan ukuran jarak sebenarnya itu 45 km. Kita satuannya kita rubah ke cm, yaitu 45 km menjadi 4.500.000 cm. Jadi 1 banding 500
500.000. Maka skala peta tersebut adalah 1:500.000. Hitung tinggi menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Tinggi benda dapat dihitung menggunakan konsep bahwa jika dua segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan B, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Misalnya, menghitung tinggi tiang bendera dengan memanfaatkan bayangan benda dan anak tersebut sehingga membentuk segitiga. Penerapannya adalah seperti ini. Ini adalah gambarnya. Dan permasalahannya adalah diketahui seorang siswa dengan tinggi benda 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita tentukan tingginya itu berapa? Penyelesaiannya adalah ini diketahui bahwa tinggi badan siswa itu 150 cm, panjang bayangan siswa itu 250 cm, panjang bayangan tiang bendera 600 cm, dan kita misalkan tinggi tiang bendera itu sama dengan T. Permasalahan pada slide sebelumnya itu dapat dibuat model atau sketsa seperti ini, yaitu panjang DE 150 cm, panjang AB-nya dimisalkan T, dan panjang EC-nya 250 cm, dan panjang BC-nya yaitu 6000 cm. Penyelesaiannya adalah karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga rumusnya adalah AB per DE sama dengan CB per CE. Dengan AB-nya dimisalkan T, DE-nya 150, CB-nya 600, CE-nya 250. Kita kalikan silang, yaitu 250T sama dengan 150 dikali 600. T-nya sama dengan 150 dikali 600 dibagi dengan 250. T sama dengan 360. Jadi, tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Ini adalah indikator yang keempat, yaitu menghitung lebar atau jarak menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Lebar atau jarak dapat dihitung menggunakan konsep bahwa jika dua segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Misalnya, menentukan lebar sungai dengan cara membentuk dua segitiga siku-siku sebangun. Ini adalah penerapannya. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di A, B, C, dan D seperti gambar ini, sehingga D, B, E segaris dan E-nya itu adalah benda di seberang sungai. Pertanyaannya adalah lebar sungai AE itu berapa? Penyelesaiannya seperti ini. Sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana? Yaitu AE per CD sama dengan AB per CB. AE-nya kita misalkan atau simbolkan dengan L, CD-nya 8 meter, AB-nya 9 meter, dan CB-nya 6 meter. Kita kalikan silang, yaitu L sama dengan 9M dikalikan 8M per 6 meter. L-nya sama dengan 72 meter per 6 meter. L-nya sama dengan 12 meter. Jadi lebar sungai tersebut adalah 12 meter. Nah, dari sini mungkin ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di WA Ibu atau juga boleh komen YouTube ini. Untuk tugasnya, yaitu permasalahannya adalah sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm
kali 40 cm. Sebelum dipasang di figura, di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar ini. Nah, foto dan karton tersebut itu sebangun. Pertanyaannya adalah, berapakah lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut atau yang disimbolkan dengan A dan B, yaitu berapakah perbandingan luas foto dan luas karton? Untuk tugas ini silakan anak-anak ditulis di buku tugas matematika dan difoto kemudian dikirim di WA Ibu. Tidak hanya tugas anak-anak, Ibu juga memberikan evaluasi tes, yaitu berupa 10 soal pilihan ganda dan nilainya nanti itu langsung keluar anak-anak. Nah, ini untuk linknya bisa dilihat di deskripsi YouTube di bawah ini. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 17 September 2020 melalui media online yaitu Google Classroom. Dan untuk pertama, pada pukul 7.30 saya membuat pernyataan. Assalamualaikum selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Ibu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar pada pagi hari ini. Sehingga hari ini kalian belajar dengan saya, Mary. Dan kita akan belajar tentang penggunaan untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi sebelum itu kalian esensi terlebih dahulu ya. Dan saya mengirimkan siswa untuk esensi terlebih dahulu yaitu dengan mengklik ini. Nah, kemudian jika siswa hadir sama di sini, sakit dan izin kemudian kirim. Dan pada pukul 8 saya kembali mempost pernyataan. Baik, karena aku sudah menunjukkan pukul 8, artinya belajar hari ini akan dimulai. Bagi yang belum esensi, silakan untuk mengisinya terlebih dahulu ya. Untuk video belajarnya bisa kalian klik link di bawah ini ya. Sekarang ada kemudian di ini. Dan ini adalah video belajarnya. Kemudian dari video tersebut ada siswa yang bertanya. Nah, ini satu siswa yang bertanya. Kemudian pukul 10 saya mempost tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, yaitu ini tugasnya. Dan untuk evaluasi matematikanya, yaitu saya membuat Google Form dengan 10 soal pilihan ganda yang nanti nilainya akan langsung keluar. Dan kemudian saya mempost, jika ada pertanyaan silakan lihat tugas dan evaluasi tes. Kalian tugas saya jadi jangan lupa tugas evaluasi tesnya. Tanggal 15 September 2020 pukul 23.59 diharapkan jadi semuanya mengerjakan tidak tersalah ya. Dan karena pukul 10.20 pembelajaran ini sudah selesai, maka saya mempost pernyataan oleh karena waktunya sudah bisa belajar ini dan alhamdulillah bersama-sama. Bagi yang belum selesai silakan ya, jangan lupa untuk mengerjakan tesnya dan juga jangan suka-suka meminta Ibu untuk menjawab soal tesnya. Jadi semoga tidak lancar dan berkata yang mas. Sekian Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil belajar siswa yang berupa hasil pekerjaan tugas yang telah saya berikan. Yaitu dan juga ini ada penjelasannya. Dan penjelasannya. Nah, untuk hasil evaluasi matematika, itu ada satu yaitu ada antara salah satu dengan mendapatkan 7 poin dari 100 poin. Nah, ini ada hasil kerjanya.